Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Sofyanita Titasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Malang, dengan nomor UKG 201900603442. Saat ini saya mengajar di SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo. Berikut akan saya tampilkan video uji kinerja saya pada materi energi alternatif fase U. Pada video kali ini, saya menggunakan model Project Based Learning (PJBL) yang disertai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya, kalau kita berbicara pembelajaran berdiferensiasi, akan saya bagi menjadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karunia, selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran fisika. Tentunya masih dengan saya Neng Silvi. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di hari ini dan di masa yang akan datang. Sebelum kita mulai lebih lanjut, minta tolong ketua kelas Aksa dipimpin Mas. Taruna. Attention. Ready. Good morning, ma'am. Good morning, student. Ready. Agar apa yang kita lakukan hari ini lebih berkait, saya mau minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Ceritanya kalau imam, guys. Oke, Khairul, dipimpin doa Pak Ustadz, yang keras, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, saya cek dulu nak kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini, nak? Kalau boleh tahu siapa? Arvina ya. Oke. Tampilkan video persepsi. Silakan kalian amati sebaik mungkin. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan atau ada yang punya tanggapan, jangan malu-malu untuk menyampaikan. Selain energi alternatif atau energi terbarukan, kalian juga kenal ada satu jenis lagi, yaitu energi tak terbarukan. Ada yang tahu apa itu energi tak terbarukan? Daya jumlahnya di alam atau kapasitasnya terbatas ya. Contohnya apa saja? Yaitu batu bara, sebagainya. Saya tanya ke satu orang, naik kelas. Kamu ke sekolah berangkat naik apa? Sepeda motor. Sepeda motor. Kalau kita bicara sepeda motor, bahan bakar yang digunakan apa, nak? BBM ya, bahan bakar ya. Asal mulanya dari mana? Termasuk energi apakah minyak ini terbarukan? Di sini Mem Silvi ingin menunjukkan ke kalian video. Oke? Masa jalan-jalan Jangan diperhatikan sebaik mungkin. listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhenti tiba-tiba gitu aja? Saya tentu. Berikut merupakan tampilan lebih lengkap dari video persepsi yang saya gunakan. Jalan-jalan atau nonton YouTube di HP. Buat listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil.
Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita musnahin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya, tentu aja enggak. Karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah listrik. Ya, dari TV, komputer, bahkan sampai sinyal HP kita bakal mati. Karena lebih dari 80% listrik di dunia itu ternyata dihasilin dari bahan bakar fosil. Jadi buat yang gak tinggal di tempat-tempat ini, kita gak bakal bisa ngecas HP. Dan setelah itu, mobil-mobil pun gak bisa ngisi bensin karena pom bensinnya kosong. Bukan berarti mobil listrik bakal baik-baik aja, karena selama listriknya berasal dari energi fosil, baterainya pun tetap nggak akan bisa di-charge. Dan tentu saja itu cuma sebagian kecil aja. Masih banyak banget efek domino yang bisa kejadian kalau kita secara tiba-tiba berhenti pakai bahan bakar fosil. Oke, ternyata masalah ini nggak kayak Instagram mantan yang kalau kita unfollow kayaknya masalahnya udah langsung kelar. Tapi, akankah alam bakal kembali ke kondisi semula sebelum ada revolusi industri? Jawaban simpelnya nggak juga, karena temperatur bumi bakal tetap naik terus. Itu kejadian karena air laut yang udah terlanjur panas. Ibaratnya ini adalah kayak air mendidih yang bakal terus manasin udara di sekitarnya walaupun kompornya udah dimatikan. Dan sekarang fakta mengejutkannya, bumi udah lebih panas hampir 1 derajat semenjak revolusi industri. Ya, walaupun gak kelihatan banget, coba bayangin tubuh kita. Kalau suhu tubuh kalian naik 1 derajat aja, kita udah demam. Naik 2 derajat, kita udah masuk rumah sakit. Apalagi kalau makin panas. Selain itu pun, kalau kita berhenti, karbon yang kita lepas ke atmosfer bakal tetap nyemarin lingkungan. Bahkan sebuah penelitian juga bilang kalau pencemaran kita bakal bertahan lebih dari 100.000 tahun. Walaupun begitu, bukan berarti kita malah putus asa. Kita diemin aja, keadaan di bumi bakal jauh lebih parah. Kayak di negara-negara tadi, kita perlu ubah energi fosil kita ke energi terbarukan. Nggak cuma nurunin emisi karbon, pindah ke energi terbarukan juga bisa ningkatin kesehatan. Fakta mengerikannya, sebuah penelitian bahkan bilang kalau di tahun 2018 ada lebih dari 8 juta orang yang meninggal polusi pembakaran fosil. Atau ngerinya, itu hampir seperti solusi yang paling tepat adalah kita bisa menggunakan energi alternatif. Oke, jadi gantiin emisi pun memang bisa jadi langkah awal. Yang pastinya setelah itu kita juga harus aktif ngebersihin atmosfer kita. Walaupun semua ini prosesnya sulit, kita bisa mulai. Kita dulu pakai kendaraan umum, pertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa ngirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan membangun energi terbarukan. Seperti biasa, terima kasih. Terima kasih sudah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Semangatnya yang kedua, sukses. Ini juga semangatnya yang ketiga, luar biasa, tangannya lebar. Yang terakhir semangatnya kakinya sukses. Semangatnya luar biasa. Semangatnya oke, tepuk tangan. Infokan
Yang kami lihat konsumsi listrik nasional bagaimana datanya di sini? Semakin tahun semakin tinggi ya konsumsi listriknya ya. Ada yang tahu nggak kira-kira salah satu penyebabnya apa? Saya itu di kelas ini pasti ada yang punya pegawai itu lebih dari satu. Kemudian laptop dan sebagainya, satu rumah ada berapa itu? Ini juga salah satu penyebab adanya perkembangan teknologi juga selain populasi. Kemudian yang kedua, net jalan, minta tolong dibaca gambar yang kedua, yang paling dekat yang saya tuju ya. Silakan bisa dibagikan. Oke, sama saya nanti mengirimkan bahan ajarnya lewat Aksa ya. Minta tolong ketua kelas nanti dibagikan lagi. Oke, monggo gawainya bisa dikeluarkan. Oke, simulasi tentang perubahan energi ada macam-macam, tapi untuk kesempatan kali ini kita fokusnya pada perubahan energi dari energi yang digunakan pada sel surya menjadi energi lainnya. Oke, saya ubah ini. Kalau kita coba di sini yang bisa kalian amati perubahan energi yang terjadi apa? Jadi energi, kemudian jadi energi. Gimana kalau ini kan terang benderang ya? Gimana kalau ada banyak awan? Oke, semakin lambat ya. Ini kalau kita bicara perubahan menjadi energi gerak. Sekarang kalau saya punya lampu, kita mulai dari awannya banyak dulu. Yang terjadi nyala lampunya bagaimana? Ya, kira-kira yang terjadi kalau saya gerakan, saya turunkan. Oke, nyala lampu yang biasanya semakin perubahan energi yang terjadi di sini apa? Energi listrik baru menjadi energi cahaya lampu. Itu ya. Ada yang mau didiskusikan dari sini atau mau ditanyakan? Kalian sudah membawa buku, kemudian saya berikan informasi tentang energi matahari. Oke, pokoknya energi matahari adalah dari informasi penting, mulai dari berbagai sumber yang bawa laptop, bisa laptopnya dipakai mencari informasi. Kalau memang diperlukan tulis poin-poin pentingnya, atau kalau yang tentang tenaga matahari. Sudah habis kan? Ditaruh dulu sekarang alat tulisnya, fokus ke depan semua. Selama kurang lebih 5 menit kalian jadi tahu berjelas. Yang belum ditaruh poinnya, ditaruh dulu alat tulisnya. Oke, fokus ke depan. Saya ingin beberapa orang untuk membacakan hasil literasi yang sudah dilaksanakan. Atau ada yang mau angkat tangan silahkan. Ya. Oke, monggo sekali baca hasilmu. Kondisi menjawabnya. Hasil yang saya peroleh dari mengenai sumber energi surya adalah energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi surya dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi seperti panel surya. Seperti kita ketahui, panel surya adalah sebuah perangkat yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik
menjadi energi energi cahaya, energi potensial maupun energi gerak. Dan poin terakhir yang saya ketahui adalah tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya sangat kecil, sekitar 0,6 volt tanpa beban atau 0,45 volt dengan beban. Sekian. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah buat si kakak. Ya. Oke, saya ingin satu orang lagi yang baca. Yang depan saja. Ayo, baca ya, terima kasih. Silakan, saya kayak udah mungkin 16. Nah, Absen. cara kerjaannya surya adalah ketika sel surya menyerap cahaya maka terdapat pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi alat elektronik. Oke, intinya sel surya itu digunakan tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan energi listrik. Listrik kan gesekan antar elektron ya. Karena gesekan antar elektron tersebut timbullah yang namanya arus listrik. Oke, tepuk tangan yang meriah buat sekian guys. Untuk berikutnya, kemarin saya sudah menyampaikan proyek kita fokusnya adalah tentang energi matahari atau energi sel surya. Saya minta tolong di sini ada KPD-nya. Silakan dikerjakan. Ini sudah duduk di kelompok sesuai kesepakatan kita kemarin ya. Oke. Saya bagi seperti ya. Untuk kelompok 1 dan 2 ini kita sebut sebagai kelompok merah. Oke. Kelompok yang di tengah kita sebut sebagai kelompok emas. Kemudian kelompok 5 dan 6 ini sebagai kelompok platinum. Saya bagikan RKPD-nya. Oke, untuk kelompok yang berikutnya, kelompok emas. Di sini orientasi masalah kalian ada tentang kipas KPU. Oke, dan juga sudah bawaannya. Nanti hasil yang diharapkan seperti ini. Desainnya saya bebaskan terserah kalian. Seperti itu, paham ya? Untuk kelompok platinum yang sebelah sini, nak, yang kalian buat adalah atau masalahnya tentang mobil tenaga surya. Oke, sudah ada secara jelas di RKPD kalian. Silakan bisa mulai dikerjakan. Jangan lupa diberi nama anggota kelompok dan beri absen ya di belakangnya biar nanti saya mudah untuk menilai proses kalian. Oke, silakan bisa dilakukan sekarang. Kegiatannya mendesain. Penanggung jawabnya siapa dalam satu kelompok sehingga semua ikut terlibat kerja. Oke. Sambil kalian
tingginya panel surya dengan Oke, silakan ada dua orang yang menanggapi. Boleh angkat tangan sebutkan absen kalian. Silakan, siapa? Tentang apa nih kan? Mobil panel surya. Penampilannya seperti ini ya. Boleh, silakan. Ada yang bertanya? Yang lebih keras, keras, mas. Boleh menjawabnya? Perubahannya yaitu adanya cahaya matahari, berubah menjadi energi listrik, berubah menjadi energi gerak. Oke, bagaimana kayu? Dari energi cahaya matahari menjadi listrik menjadi energi gerak. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya kembali, nak silakan. Ada yang ingin bertanya kembali, angkat tangan. Boleh? Itu siapa ya? Oke, silakan tuh. Bagaimana cara kerja sel surya? Bagaimana cara kerja sel surya sehingga dapat menghasilkan listrik? Boleh dijawab pertanyaan dari Gus Dana. Cara kerja panel surya dalam model tenaga surya ini adalah panel surya radiasi matahari akan dikonversikan menjadi tenaga listrik. Tenaga listrik tersebut akan bisa menggerakkan dinamo yang ada di mobil tenaga surya. Oke, gimana? Terus siapa? Tepuk tangan yang mulia. Oke, cukup dua pertanyaan ya. Kita beri kesempatan ke Mbak Yani. Boleh silakan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih untuk waktu dan juga perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman saya dari hasil diskusi tadi. Berdasarkan informasi pada orientasi masalah, mengapa tenaga surya dianggap efektif menjadi alternatif solusi terhadap krisis energi saat ini? Karena penggunaan tenaga surya tidak membutuhkan pembakaran sehingga tidak menghasilkan dampak gas rumah kaca. Semakin besar intensitas cahaya, semakin cepat gerak dinamo. Terima kasih. Energi alternatif. Oke, jadi poin penting yang saya dapat dari pembelajaran kali ini adalah Baik, dengarkan. pengertian energi dari bahan bakar fosil. Coba. Oke, semoga berhasil meskipun di luar kayaknya nyambung. Tapi tetap kita coba ya. Harapan saya, terutama yang butuh daya paling kecil kan yang lampu. Nanti harapannya bisa menyala. Kemudian yang kipas juga bisa, dan yang mobil kalau dicoba pakai baterai kan bisa ya. Kita coba nanti panel surya seperti apa. Boleh silakan duduk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut guys. Silakan di bawah. Setelah ini kita uji coba, tapi mohon perhatiannya nak ya. Setelah uji coba nanti mohon kalian taruh di depan semua. Oke.
punya masalah, saya bertanya ke kelompok merah. Ya, yang punya cahayanya kurang. Kurangnya terang ya. Dan ini kan positif negatifnya jangan sampai ke dokter. Kemudian untuk kelompok yang di tengah, kelompok emas, kendalanya apa nak? Yang belakang mungkin kekurangan energi daya matahari sehingga muternya kurang ya. Kemudian balik-balik kalian juga sepertinya lebih berat daripada mereka, jadi muternya tidak terlalu keras atau cepat. Untuk kelompok yang ada di sini kendala apa? Kemarin juga pas bisa kan? Bisa. Ya, nanti silakan coba kembali hasil karya kalian. Saya beri waktu 1 menit lagi. Silakan kalau sudah selesai sudah akhirnya dah. Energi gerak. Kemudian kelompok lagi yang ada di sini. Di scan, saya juga akan mengirimkan lewat kelas diisi refleksi diri pengalaman yang sudah kalian peroleh di pembelajaran kita hari ini. Linknya saya bagikan lewat ketua kelas, silakan bisa disimak. Oke, saya beri waktu 1 menit lagi. Silakan kalau sudah selesai sudah akhirnya dah. Oke, isi dengan sejujur mungkin apa yang sudah kalian bisa didapatkan, yaitu pengalaman menggunakan energi terbarukan. Ini baru pertama kali ya sepertinya. Apa hal yang belum Anda kuasai? Alhamdulillah katanya tidak ada yang lancar. Nah, alhamdulillah kalau seperti ini. Oke, yang masih membingungkan tidak ada. Dia merasa baik-baik saja all is well. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan? Mencari referensi atau berliterasi dari berbagai sumber ya. Yang lainnya sambil diisi. Jika kamu diminta memberikan bintang 1 sampai 5, dia memberikan bintang 5. Kalau lain hotel bintang 5. Oke, yang lain saya tunggu. Segera nak. Saya juga manfaatkan sebagai energi alternatif. Ini masih basic nak. Nanti di kelas 12 kita belajar lebih lanjut tentang listrik. Mungkin bisa kita kembangkan lebih jauh lagi. Oke. Sampai di sini saya minta tolong ketua kelas bikin greeting dulu nak. Karuna, attention. Greeting. Thank you, man. Nice to meet you. Nice to meet you too. Etis. Sebelum saya dengan salah, ayo Pak Ustadz. Pimpin. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kebenaran masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke.